Hai guys, thank you udah klik video ini nih. Nah, kali ini balik lagi ke AutoFam Channel sama Angel. Dan Angel kali ini tuh mau nge-review salah satu mobil SUV keluaran dari Mercedes-Benz. Sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe di bawah, terus diberi like dan komentar ya. Nah ini dia nih guys mobilnya. Mobil GLA 200 keluaran dari Mercedes-Benz. Ini tahun 2017 ya. Langsung aja Angel mulai untuk bagian depannya dulu nih. Lampu nih, untuk lampu dia udah pakai LED ya. Dia udah LED high performance nih untuk Mercy ini. Jadi itu kalau di malam hari ini kualitasnya lebih baik ya. Dan di bagian tengahnya ini, di bagian grillnya ya, ini tuh udah aksennya aksen chrome gitu. Tapi tuh beda ya, kan biasanya chrome-nya cuma kayak panjang gitu doang. Kalau ini tuh kayak ada bolong-bolongnya gitu guys, kayak ada bolong-bolongnya. Dan di bagian tengahnya ini kayak biasa, ini ciri khasnya dari Mercy, dia ada emblem yang besar. Dan di bagian atasnya ini juga ada emblem lagi yang kecil ya. Untuk underguard-nya juga nih ya, di bagian bawah ini warnanya chrome juga ya, cuman ini lebih mengkilap. Kalau ini mungkin bisa dibilang ini warnanya silver ya, tapi di sini juga ada chrome-chrome-nya gitu sih, jadi mengkilap. Nah kalau ini kayak ada garis gitu, kayak ini ngasih aksen lebih sportinya aja sih. Dan kalau kalian lihat lagi di sini tuh ada 4 titik ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini tuh buat kayak sensor, kayak peringatan misalnya kalian lagi nyetir terus terlalu dekat jaraknya sama mobil di depan, ini nanti ada peringatannya nih guys. Kita lanjut lagi, dia nggak ada fog lamp ya. Kita coba buka nih kap mesinnya. Oke guys, sekarang Angel lanjutin untuk bagian mesinnya nih. Kalian bisa ngeliat ya, ini tuh kondisi mesinnya tuh masih bagus. Dan walaupun ini mobil second, tapi ini tuh mobilnya bener-bener terawat ya. Untuk mobil ini sendiri itu 1600 cc, 4 silinder, dan mesinnya ini udah turbo ya. Dan dia tuh udah 156 dk dan torsinya itu 250 Nm. Tapi mobil ini tuh belum ada peredamnya ya guys. Kalian bisa lihat nih di bagian atasnya dia belum ada peredamnya. Sekarang kita coba kali ya lanjut di bagian sampingnya kayak gimana. Oke guys, sekarang Angel mau lanjutin untuk bagian samping nih ya. Kalian bisa lihat dulu nih untuk bagian sampingnya. Di sini tuh ada kayak aksen warna hitamnya ya, dan ini tuh nyambung dari depan sampai belakang ya. Angel jelasin dulu nih untuk bagian bannya. Untuk ban ini dia udah pakai ukuran 235/45. Untuk ringnya ini dia ring 19. Dan di bannya ini tuh udah ada suspensi tambahan ya, dia tuh ground clearance-nya nambah 30 mm, jadi ini tuh nggak ngegesrok ya, karena ini lumayan tinggi. Dan velgnya ini dia juga udah pakai palang 5 ya, AMG. Lanjut lagi nih ke samping guys. Untuk spion dia udah elektrik ya, dan di sini juga udah dilengkapi sama lampu sen, ini juga elektrik pokoknya ya. Di bagian pintunya ini nih guys, di bagian kacanya pintunya, ini tuh ada chrome-nya lagi ya, tapi chrome-nya itu warnanya ya warna silver gitu sih, cuman agak ngedaf, jadi dia tuh nggak bisa ngaca nih, nggak bisa ngaca. Kalau yang di bagian bawah, nah ini bagian bawah tuh baru mengkilap banget, jadi ini bisa dipakai buat ngaca. Untuk tangki bensin dia di sebelah kiri ya. Dan ini tuh mobil crossover yang lumayan banyak list chrome-nya ya guys. Sekarang kita lanjut aja nih untuk bagian belakang. Oke guys, lanjut lagi nih untuk bagian belakang. Kalau bagian belakang ini kalian lihat nggak asing ya, karena ini kan tipe GLA dan sebelumnya Angel juga udah pernah nge-review GLA.
Dan kalau bisa kalian lihat ini mirip juga sama E-Class ya. Angel lanjut aja nih untuk bagian belakang. Yang pertama itu lampunya. Lampunya ini dia udah full LED ya. Cukup besar nih lampunya. Dan di bagian tengahnya ini di handle pintu bagasi ini ada chrome-nya lagi. Lagi-lagi ini ada chrome-nya. Di bagian kirinya ini juga ada emblem GLA dari GLA 200. Di bagian tengah ini ada emblem Mercedes-Benz. Dan di bagian kacanya belakang ini udah ada wiper belakangnya ya. Nah ini juga di bagian bawah sini ada chrome-nya lagi ya. Banyak banget ini chrome-nya. Di underguard belakang pun ini warnanya chrome lagi guys. Tapi untuk mobil ini tuh belum ada sensor parkirnya ya. Oke, sekarang Angel kepoin bagasinya nih. Nah untuk bagasi kalian pencet sekali aja dia udah kebuka sendiri ya. Nah ini untuk bagasinya lumayan luas ya. Ini lumayan luas. Dan kalau kalian buka di bawahnya sini cuman ada kayak ginian doang ya. Dia nggak ada ban serep karena mobilnya juga mobil RFT ya. Cuman ini kalau misalnya kalian mau ratain kursi tengah ini bisa, cuman kalian harus dari tengah ya, nggak bisa dari belakang nih ngeratainnya guys. Mungkin cukup. Oh ya, ini untuk bagasinya juga lumayan tinggi ya, nggak mentok. Belakang udah power back door, jadi kalian tinggal pencet aja, dia udah otomatis nutup sendiri. Ya, Angel masuk dulu nih guys. Nah, kuncinya ini dia belum start stop engine, jadi harus tetap pakai kunci. Ini Angel nyalain dulu. Nah, ini udah Angel nyalain guys. Untuk kursinya nih ya, ini kursinya dia udah pakai leather seat sih ya. Dan bentuknya ini sporty banget, cuman ini tuh nyaman banget gitu guys. Dan ini tuh kayak dipeluk gitu. Gimana sih, kayak pas banget gitu loh guys didudukinnya. Nah ini tuh juga udah electric seat ya, udah memori juga. Kalian bisa atur di bagian pintu, kalian bisa atur kenyamanan kalian. Nah ini kalian atur dulu di sini guys. Ini di sini juga bagian samping udah ada seat beltnya nih ya. Utamakan keselamatan guys. Angel lanjut lagi aja nih. Untuk bagian pintu di sini nih, ini ada tombol untuk spion ya. Ini kan spion udah elektrik. Terus ini juga untuk kacanya ini semua udah auto ya. Ini udah auto semua. Dan di bagian bawahnya ini ada buat buka bagasi. Ini ada tombol lock unlock ada di sini, di sebelah memori electric seat-nya. Lanjut lagi untuk bagian depan. Nah, kalau di bagian sampingnya ini buat lampu ya guys. Kalian bisa atur di sini lampunya auto kayak gitu. Ini buat lampu tembak juga bisa nih. Nah, untuk setirnya nih ya. Setirnya ini tuh dia udah dilapisin kulit ya, jadi nyaman banget dipegang. Nah, ini tuh juga kayak rata gitu di bawahnya, jadi kelihatan kesan sportinya ya. Di sini juga udah ada tombol kayak biasa. Untuk bagian kanan ini untuk telepon, terus buat ininya nih ya, pokoknya buat di head unitnya. Kalian bisa atur di sini. Kalau yang ini tuh untuk kalian atur di sini, ini speedometer, light vehicle kayak gitu, kalian bisa atur di bagian sini. Untuk tampilan speedometernya pun udah sporty banget ya guys. Dan kilometer dari mobil ini tuh baru 20.000 aja. Masih dikit banget sih, 20.000 tahun 2017. Ya dikit lah ya. Nah ya, di sini bagian bawah ini juga kalian bisa atur untuk limit kecepatan ya. Ini juga udah pedal shift nih guys. Kalau ini itu buat wipernya nih, wiper kalian bisa atur di sini. Nah kalau persnelingnya dari Mercedes-Benz ini kayak biasa ya, dia tuh udah pindah di bagian setir, jadi kalian harus terbiasa untuk pakai di bagian sini. Biasa kan kalau mobil-mobil biasa tuh buat lampu, buat wiper kayak gitu ya, buat lampu sen biasanya sih di kanan ini. Cuman kalau di Mercedes-Benz ini tuh untuk persnelingnya ya, jadi jangan salah nih guys, kalian harus biasa pakai mobil ini. Kita lanjut lagi nih untuk bagian head unitnya. Oke guys, untuk head unitnya nih ya, kalian bisa lihat ini sebenarnya tampilannya ciri khasnya si Mercy ya, kayak gini nih. Untuk head unit dia nggak terlalu besar layarnya, kalian bisa onin dari sini. Nah ini Mercedes-Benz. Ini belum touchscreen ya guys, ini belum touchscreen, jadi kalian harus atur dari bagian sini nih. Ini bagian sini kalian putar-putar, kalian mau atur apa, navi, radio, media, telepon, kalian bisa atur semua dari sini.
Nah, dari sini juga bisa sih, dari tombol ini kalau misalnya kalian males muter-muterin kayak gini ya, ini tinggal kalian pencet radio, media, navi, telepon kayak gitu. Kalau yang ini juga buat pengaturan nih vehicle settings ya nih, kalian bisa atur dynamic select, construction, owner manual, time kayak gitu, kalian bisa atur sendiri. Beli aja mobilnya jadi kalian bisa otak-atik sendiri guys. Ini untuk tombol telepon ya, angkat telepon, reject telepon, ini bisa di sini. Nah, terus ini juga ada tombol-tombol telepon ya. Kalau ini tuh buat lampu hazard guys. Nah, kalau untuk AC-nya nih, pengaturan AC-nya itu dia masih mode putar ya. Dia belum auto nih. Jadi kalian harus atur, dan ini modelnya masih yang muter-muter gini ya guys. Lanjut lagi untuk bagian bawah sini. Ini ada power outlet 12 volt ya. Kalian bisa pakai di situ. Di sini juga ada 3 cup holder. Ini 1, 2, dan 3. Yang per ini yang di tengah sini lebih besar ya dibandingkan yang di sini guys. Nggak terlalu banyak sih ya mobil ini. Ini juga untuk ruang penyimpanan nggak terlalu besar, tapi sini ada buat USB ya. Kalian bisa pakai. Kita lanjut lagi nih untuk bagian dashboard. Dashboard dia udah soft touch. Ini udah empuk banget. Sini juga ada aksen-aksen chrome-chrome-nya lagi ya. Nah, kita kepoin bagian sini nih. Nah, ini ada bukunya. Dan kayak biasa, kalau kalian beli di Autoframe, bukunya dijamin lengkap semua. Ini ada service information ya. Tuh, dari Mercy, ini benar-benar owner's manual. Masih lengkap pokoknya guys. Ini buat kalian kok kalau kalian beli. Ini kita simpen dulu biar nggak hilang. Dan untuk AC-nya ini guys, kalau kalian putar ke kanan, ini AC-nya mati ya. Nah, ini dia juga udah 360 derajat nih. Lanjut lagi untuk bagian atas. Untuk bagian atasnya ini ada spion bagian tengah ya. Terus di sini juga udah ada lampu baca. Lampu baca nih 2, cuman nggak terlalu kelihatan mungkin karena ini siang hari ya. Mobil ini juga udah dilengkapi sama sunroof guys, jadi kalian bisa buka, jadi lebih keren gitu ya. Kita buka dulu nih sunroofnya. Nah, ini sunroofnya. Wow, panas guys, karena kita tinggal di Indonesia ini panas banget. Jadi mendingan Angel tutup aja kali ya. Nah, kalau misalnya kalian tutup sunroofnya ini kan masih silau ya. Nah, ini kalian pencet sekali lagi. Nah, jadi ini nggak terlalu silau. Bagian sini ada kacanya lagi, dan ini juga udah dilengkapin sama lampu ya. Bagian kanan ini ada pegangan. Gak terlalu banyak ya. Sekarang kita coba duduk di bagian belakang. Oke guys, lanjut nih untuk bagian penumpang di belakang ya. Kursi sama, dia udah pakai leather seat. Dan sebenarnya nih kalau kalian pegang ini kayak kursinya kayak keras gitu, cuman ini tuh pas didudukin tuh nyaman banget guys, dan gak keras, empuk gitu. Cuman emang kalau kalian pegang-pegang gini tuh kayak keras gitu. Untuk legroom ini Angel tadi kan udah atur kursinya yang depan ya sesuai tinggi Angel, dan bagian belakang ini cukup luas ya, masih oke. Cuman emang gak luas banget sih, cuman masih oke lah ya, masih ada sejengkal. Untuk headroom juga nih masih ada sejengkal guys, nggak mentok lah ya. Cuman tuh kalau pas kalian masuk ya guys, mobil itu tuh cukup tinggi ya, jadi kayak agak susah gitu deh kalau pas masuk. Lanjut lagi nih, di bagian tengah ini ada armrest. Nah, ini ada armrestnya guys, dan kalau kalian buka, tada, ada 2 cup holder kayak biasa. Dia modelnya penjepit gitu ya. Ini tuh bisa buat 3 orang ya, cuman kalau yang duduk di tengah kasihan, apalagi orangnya tinggi, masa kakinya begini guys, nekuk. Kalau anak kecil mungkin masih oke ya, cuman kalau orang dewasa suruh duduk di tengah kayaknya agak kasihan guys kakinya. Untuk bagian atas dia nggak ada sunroof ya, dia cuman moonroof aja nih. Dan kayak biasa nih, kalau Mercedes-Benz itu lampunya ada di bagian samping sini ya, lampu bacanya. Nah, untuk kaca dia juga udah auto. Nggak terlalu banyak sih ya di sini di bagian belakang. Di sini ada aksen-aksen chrome-chrome-nya lagi, terus di sini ada aksen jahitan-jahitan warna merah gitu guys.
Bagian tengah juga nggak ada apa-apa ya, cuman ada power outlet lagi 12 volt. AC dia cuma ada di bagian depan aja, cuman AC-nya dingin guys. Nah ini kursi juga kosong ya, ini kursinya emang kursi sporty banget gitu guys. Oke, jadi gimana nih guys? Kalian kan udah ngeliat eksterior dan interior dari mobil ini. Masih bagus banget kan? Masih lah, ini kan mobil 2017 ya guys. Untuk pajak mobil ini sendiri itu sekitar 11 jutaan, tapi hampir 12 juta sih. Untuk OTR-nya juga masih 500-an, 500 lebih dikit lah ya. Kalian bisa langsung cek untuk harga pastinya di website www.autofam.net. Atau kalian kalau nggak mau ribet, kalian bisa langsung hubungi nomor Angel di nomor 0813 8787 6800. Nah, buat kalian yang tertarik sama mobil ini, pokoknya langsung cepet-cepet hubungin Angel ya. Dan jangan lupa juga nih buat follow Instagram Angel @angel_autofam. Yang terakhir, kalian gak boleh lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini. See you! What am I supposed to do? I'm lonely here without you. All these days are passing by, standing there while you're living your life. I'm broken here alone. Where did I go wrong? Living up, how long?